Hola Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Brother, dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang lagi rame banget diperbincangkan selama beberapa hari terakhir. Lantas, seperti apakah informasi selengkapnya? Wait, tahan dulu. Sebelum kita ngebahas tentang bagaimana informasi update-nya, pastikan dulu ya buat brother sudah bantu perkembangan channel YouTube ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa juga bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada brother-brother yang lain. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Untuk mengawali video kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu informasi dari daftar lengkap transfer keluar 20 klub Premier League 2023. Daftar aktivitas transfer keluar 20 klub Premier League musim 2023-2024 akan kita bahas. Beberapa klub tercatat memutuskan untuk berpisah dengan pemainnya pada musim panas ini. Kompetisi Premier League juga baru saja merampungkan musim 2022-2023 dengan Manchester City yang keluar sebagai juara setelah menyalip Arsenal di pekan-pekan terakhir. Kini sebanyak 20 klub akan kembali bertarung nih di Premier League 2023-2024. Sebelum musim baru bergulir, setiap klub pasti ingin memperkuat skuad mereka. Klub-klub di Premier League kini mulai bergerilya mencari amunisi baru. Di sisi lain, mereka juga harus berpisah nih dengan beberapa pemainnya dikarenakan meninggalkan klub. Dan berikut adalah aktivitas keluar peserta Premier League 2023-2024 pada bursa transfer musim panas per tanggal 24 Juni 2023. Untuk pertama kita akan mulai dulu dari Arsenal. Di Arsenal sudah ada beberapa pemain yang sudah dilepas oleh mereka. Pemain yang keluar antara lain adalah Zaha Hawi, kemudian ada Joel Ideho, George Lewis, Ainsley Maitland-Niles, Matt Smith, Tom Smith, Khalil Crane, lalu ada Alexander Kovacevic, Tino Kamina, kemudian ada Matthäus Robert hingga Nicolas Müller yang sudah pindah ke St. Gallen. Lanjut ke Aston Villa. Di Aston Villa itu hanya ada satu pemain yang sudah keluar, ia adalah Ashley Young dengan status dilepas. Lanjut ke Bournemouth. Yang pertama itu ada Jefferson Lerma, lalu ada Jack Stacey yang sudah pindah ke Norwich City. Yang ketiga ada Junior Stanislas, dan yang terakhir adalah Will Dennis yang pindah ke Kilmarnock. Next, Brentford. Di Brentford juga ada 4 pemain yang sudah keluar dari klub tersebut. Mereka antara lain adalah Pontus Jansson dengan status pindah ke Malmo. Berikutnya ada Saman Kudus. Lalu ada Tarik Fosu. Dan yang terakhir adalah Joel Valencia. Lanjut ke Brighton and Hove Albion. Di Brighton itu hanya ada 3 pemain yang keluar. Mereka antara lain adalah Alexis McAllister yang pindah ke Liverpool. Berikutnya ada Antep Songoi yang pindah ke Feyenoord. Dan yang terakhir adalah James Biddle yang pindah ke Oxford. Lanjut ke Burnley. Di Burnley itu hanya ada 1 pemain yang keluar. Ia adalah Ashley Barnes dengan status pindah ke Norwich City. Lanjut ke Chelsea. Untuk The Blues itu hanya ada 3 pemain yang dilepas. Mereka antara lain adalah Dujon Sterling yang pindah ke Rangers. Berikutnya ada Tiemoue Bakayoko. Dan yang terakhir adalah N'Golo Kante dengan status pindah ke klub Arab Saudi yakni Al Ittihad. Berikutnya Crystal Palace. Di Crystal Palace itu hanya ada 3 pemain yang sudah dilepas. Mereka antara lain adalah James McArthur, Luka Milivojevic, dan yang terakhir adalah Jack Butland. Berikutnya Everton. Pemain pertama yang keluar adalah Niels Nkounko yang pindah ke Saint Etienne. Berikutnya ada Yerry Mina, Andros Townsend, Asmir Begovic, Einar Iversen, Isaac Price, dan yang terakhir adalah Tom Davies. Untuk Fulham itu hanya ada 1 pemain yang keluar, ia adalah Joe Bryan. Kemudian untuk Liverpool ada 7 pemain yang sudah keluar. Mereka antara lain adalah Roberto Firmino. Berikutnya ada Naby Keita. Yang ketiga ada James Milner. Yang keempat ada Alex Oxlade-Chamberlain. Yang kelima ada Calvin Ramsey yang sudah pindah ke Preston North End. Yang keenam ada James Milner yang pindah ke Brighton. Dan yang terakhir adalah Harvey Davies yang pindah ke Crewe Alexandra. Lanjut ke Luton Town. Di klub Luton itu hanya ada 3 pemain yang keluar. Mereka adalah Sonny Bradley, yang kedua Henry Lansbury, dan yang ketiga adalah Harry Ezzet. Lanjut ke Manchester City. Nah, untuk Manchester City belum ada pemain yang dikonfirmasi keluar, tapi ada beberapa pemain yang dirumorkan akan segera meninggalkan klub tersebut. Adapun pemain-pemain yang dimaksudkan antara lain adalah Ilkay Gundogan, lalu ada Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Aymeric Laporte, Calvin Phillips, dan Joao Cancelo. Kira-kira dari pemain-pemain tadi manakah yang paling berpotensi untuk meninggalkan klub? Silahkan sampaikan bagaimana prediksi kalian di kolom komentar. Lanjut ke Manchester United. Di Manchester United itu ada beberapa pemain yang sudah keluar, mulai dari Ethan Galbraith, lalu ada Phil Jones, Axel Tuanzebe, Dyson Bernard, Eric Hanbury,
Charlie Willems, dan yang terakhir adalah Manny Norcat move ke Newcastle. Pemain pertama yang keluar adalah Harry Barkley, yang kedua Niall Brockwell, yang ketiga Sharon Clark, yang keempat Dan Langley, yang kelima Matthew Longstaff, yang keenam Joe Oliver, yang ketujuh ada Joe Stewart, yang ke-8 ada Isaac Westendorp, dan yang terakhir adalah Chris Wood yang pindah ke Nottingham Forest. Lanjut ke klub barunya Chris Wood, yakni Nottingham Forest. Di Nottingham Forest sudah ada beberapa pemain yang keluar, mereka antara lain adalah Jack Colback, lalu ada Will Swan yang sudah pindah ke Mansfield Town, berikutnya ada Jordan Smith, lalu ada Andre Ayew, berikutnya Cafu, lalu ada Just Lingard, Jordan Smith, dan yang terakhir adalah Lyle Taylor. Next ke Sheffield United. Di Sheffield United itu ada 4 pemain yang dilepas. Mereka adalah Jack O'Connell, Billy Sharp, Enda Stevens, dan yang terakhir adalah Kieran Gordon. Lanjut ke Tottenham Hotspur. Di Tottenham itu sudah ada 7 pemain yang dilepas oleh mereka. Yang pertama ada Lucas Moura, lalu ada Jamie Bolden, Callum Sesai, Malaki Vagan Walcott, Rosaun Maturin, Marcus Muir, dan yang terakhir adalah Romain Mandel. Berikutnya ke West Ham. Di West Ham itu hanya ada 2 pemain yang keluar. Yang pertama itu ada Arthur Masuaku yang sudah pindah ke Besiktas, dan yang terakhir adalah Manuel Lanzini dengan status dilepas. Dan yang terakhir adalah Wolverhampton Wanderers. Pemain pertama yang keluar adalah Jong Sang-bin yang pindah ke Minnesota United. Berikutnya ada Diogo Costa, lalu ada Joao Moutinho, Michael Agboola, Lee Harkin, Jack Hotnet, Luke Matheson, Taylor Perry, Jack Scott, dan yang terakhir adalah Ruben Neves. Dan kita akan masuk ke berita kedua tentang Republik Indonesia yang resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 FIFA 2023. FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun ini. Penunjukan itu diumumkan selepas rapat Dewan FIFA yang digelar melalui konferensi video pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. Indonesia menggantikan Peru yang statusnya sebagai tuan rumah dicabut pada tanggal 3 April 2023. Ketika itu, FIFA menilai Peru belum siap dari sisi infrastruktur untuk menggelar turnamen 2 tahunan itu. Sebelumnya, Indonesia juga harus merelakan diri nih batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 FIFA pada tanggal 29 Maret 2023. Ini tidak lepas dari keputusan FIFA yang mempertimbangkan berbagai penolakan di tanah air beberapa waktu lalu. Sebagai gantinya, FIFA lantas menunjuk Argentina sebagai tuan rumah. Dalam partai puncak 12 Juni lalu, Uruguay keluar sebagai juara usai mengalahkan Italia 1 gol tanpa balas. Namun demikian, belum diketahui secara pasti waktu penyelenggaraan turnamen itu. Sejauh ini, FIFA masih mengagendakan Piala Dunia U17 FIFA 2023 akan digelar tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun ini. Di situs resminya PSSI, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI mengatakan lebih lanjut, "Saya hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah dikarenakan FIFA Council mengambil keputusan bersama untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun ini. Ini salah satu bentuk kepercayaan dunia kepada Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Saya belum mendapatkan surat pemberitahuan secara resmi. Ini baru pengumuman yang dilansir dari FIFA pada sidang FIFA Council Jumat malam ini di Zurich. Kini yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi tuan rumah yang baik." Dan di situs resmi FIFA juga tidak dijelaskan secara detail alasan penunjukan Indonesia menjadi tuan rumah turnamen bagi pesepak bola usia muda ini. Lantas, apa tanggapan dari Erick Thohir terkait hal tersebut? Saya belum tahu alasan utama penetapan ini. Mungkin saja beberapa faktor positif yang diperlihatkan Indonesia dalam sepak bola dunia selama 3 bulan terakhir, seperti perbaikan sarana-sarana stadion yang lolos uji kelayakan FIFA. Kemudian perhelatan 2 FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina, juara dunia Qatar 2022 yang sukses dan menyita perhatian FIFA serta sepak bola internasional menjadi alasannya. Bagaimanapun juga hal ini harus kita syukuri, sebab kepercayaan FIFA kepada kita masih tinggi. Ini harus kita jaga dan buktikan. Wah, senang sekali ya melihat Indonesia kembali ditunjuk dan juga dipercaya oleh FIFA menjadi tuan rumah. Dan bagaimanakah reaksi kalian mendengarkan berita yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Well, sepokoknya berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Jangan lupa untuk terus bantu perkembangan channel YouTube ini supaya makin berkembang setiap harinya. Kalian bisa langsung subscribe, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada brother-brother yang lain. Terima kasih.